Assalamualaikum. Hai Sobat Histori. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin dalam berbagai aspek. Mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Yuk kita simak videonya. Tahu nggak sih kalau setelah merdeka pada tahun 1945 sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan loh. Setelah mencoba demokrasi liberal dan ternyata gagal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kondisi politik masa demokrasi terpimpin. Pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi 1. Masalah-masalah sandang dan pangan, 2. Keamanan dalam negeri, dan 3. Pengembalian Irian Barat. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin. Kebijakan dalam negeri. Pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis besar haluan negara atau GBHN. Presiden membentuk DPR GR 25 Juni 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Lembaga Tinggi Negara MPRS, DPR GR, DPA, Dapernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Menerapkan paham Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Kebijakan luar negeri. Muncul istilah Old Devo, Old Established Force, negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. NEVO, New Emerging Force, negara-negara anti kolonialis dan anti imperialis. Dijalaninya politik mercusuar, pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contoh, pembangunan kompleks olahraga Senayan. Politik poros. Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC, poros Jakarta, Peking, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Porosnya
disebut Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang. Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat di atas tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan, seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kok bisa ya? Waktu itu masih bisa, karena waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 belum diamandemen, dan di pasal 7 saat itu hanya disebut bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Wah, kalau sekarang gak bisa kali ya. Selain itu, keberadaan MPRS dan DPAS juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu, bukan dipilih langsung oleh presiden. Peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin. Kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. 1. Pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral 1951, sidang PBB 1954, dukungan dari negara peserta Konferensi Asia Afrika, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 1957. Konfrontasi ekonomi dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi Indonesia dari Rotterdam, Belanda ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Konfrontasi militer dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Soekarno membentuk Komando Mandala diketuai Maijen Soeharto pada 15 Januari 1962. Terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso. 15 Agustus 1962 dilakukan perjanjian New York, dan pada 19 November 1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil PEPERA. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 1961 muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakan KTT Mapielindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamirkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Dwi Kora dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Pemberontakan G30 SPKI. Pada tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira angkatan darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemberontakan G30 SPKI 1965 mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi,
Pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional Depernas dan Badan Perancang Pembangunan Nasional Bapenas. 2. Penurunan nilai uang. 3. Melaksanakan deklarasi ekonomi atau dekon. 4. Pembangunan proyek mercusuar. Kondisi sosial budaya. 1. Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Kedua, kerusuhan di Jakarta. Ketiga, konflik Lekra dengan Mani Kebu. 4. Pelarangan musik dan tarian ala barat. Nah, gimana? Sudah jelas kan? Semoga video kali ini menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.